Ya. Sebentar, belum bisa dibesar. Uji non-parametrik. Apa itu uji non-parametrik? Dalam uji statistika biasanya kita ada dua pertimbangan. Pertama, jenis pengukuran data dan bentuk distribusi populasi. Sehingga yang membedakan uji statistika parametrik dan non-parametrik biasanya adalah kalau uji parametrik, skala interval, skalanya adalah ukuran data, skalanya adalah interval atau rasio. Sedangkan ukuran data uji non-parametrik adalah skalanya nominal dan ordinal. Yang kedua adalah biasanya distribusi untuk uji parametrik adalah distribusi normal. Sedangkan uji statistika non-parametrik biasanya distribusi tidak diketahui. Distribusi dari populasinya ya. Yang perlu dikasih catatan, ini adalah distribusi dari populasi. Nah, dalam uji parametrik, sebelumnya kita menggunakan uji statistika Z, uji statistika T, dan uji statistika F. Ini untuk parametrik. Sampel kecil biasanya untuk T, sampel besar Z, uji statistik F untuk menguji secara keseluruhan model. Nah, ini uji F, uji T, uji Z. Keseluruhan model biasanya uji F. Uji beda yang keseluruhan model, ANOVA juga pakai uji F. Nah, sedangkan untuk non-parametrik itu menggunakan uji chi-square, sign test atau uji tanda, terus Wilcoxon, rank test, uji ranking tanda Wilcoxon, dan uji Mann-Whitney-Wilcoxon, uji Kurka-Wallis, dan uji Spearman rank correlation. Ini uji non-parametrik yang harus digarisbawahi adalah nominal, skalanya nominal atau ordinal. Uji parametrik biasanya interval, rasio. Nah, berikutnya adalah kelebihan uji non-parametrik. Dalam uji non-parametrik, digunakan pada data skala nominal atau ordinal. Nominal atau ordinal artinya yang dia data angkanya tidak mempunyai keterangan batas atas atau batas bawah, keterangan batasnya. Nah, biasanya digunakan untuk sampel kecil dan tidak memerlukan informasi populasi. Dan uji non-parametrik juga bisa digunakan pada umumnya mudah dipahami daripada uji parametrik karena hanya pada kesatuan nominal atau ordinal dan datanya lebih kecil. Nah, keterbatasan uji non-parametrik adalah ketika menggunakan data skala nominal atau ordinal, setiap data hasil perhitungan tidak diperlukan dalam uji ini, sehingga data hasil perhitungan ini bisa saja tidak bisa digunakan atau tidak, kalau di sini bilangnya akan tidak berguna atau tidak ada insight lebih. Yang kedua ada hasil lebih bersifat umum. Nah, ini yang saya bilang tidak ada insight yang lebih atau karena tidak ada informasi tentang populasinya sehingga hasilnya kurang powerful. Berikutnya adalah uji tanda, sign test. Sign test ini didasarkan pada perbedaan tanda antara dua observasi yang berhubungan dan memberi tanda positif dengan adanya perbedaan positif dan tanda negatif jika adanya perbedaan negatif. Ini yang kita sebut non-parametrik. Nah, contohnya ini uji tanda untuk sampel kecil. Uji tanda berupa probabilitas yang menunjukkan populasi pertama lebih besar daripada populasi kedua. Di mana populasi kedua berhubungan dengan populasi yang pertama. Ini disebutnya pair population pairing. Kalau kita mengenal kata-kata pairing adalah mencocokkan
populasi pertama dan populasi kedua, atau data pertama dan data kedua. Prosedur uji non parametrik mengikuti prosedur uji parametrik, yang itu ya tetap saja membuat hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Nah, misalkan pernyataan bahwa training bisa meningkatkan kinerja karyawan. HA, ada lebih dari 50% probabilitas bahwa kinerja karyawan mengalami kenaikan setelah mengalami training. Sehingga hipotesisnya adalah dasar bagi 50% ini menjadi H0 P probability lebih kecil sama dengan 0,50. Berarti HA-nya adalah H1 atau HA-nya adalah P lebih besar dari 0,50. Dalam uji non-parametrik dan parametrik tetap menggunakan pemilihan tingkat alfa atau tingkat signifikansi atau tingkat derajat keyakinan, confidence level, tetap ada alfa 1%, confidence level 99%, alfa 5%, confidence level 95%, alfa 10%, confidence levelnya adalah 90%. Ini tetap. Nah, dalam prosedur uji non parametrik tetap juga harus menentukan tanda positif atau negatif pada setiap observasi. Tanda positif jika ada kenaikan, tanda negatif untuk penurunan kinerja karyawan. Bila kinerja sama sebelum dan sudah, kita beri tanda 0. Jika kinerja sama sebelum dan sudah, kita beri tanda 0. Tanda 0 tidak dimasukkan dalam uji. Nanti kalau dalam uji parametrik, difference-nya itu ada 2, positif jika ada kenaikan, negatif jika ada penurunan. Ini sign test ya, untuk uji sign test ya. Uji tanda, karena ini uji tanda, jadi tandanya hanya 2, positif atau negatif. Atau jika sama, maka diberi tanda 0 atau tidak dimasukkan dalam pengujian. Ini untuk sign test. 4. Karena sampel kecil, maka uji tanda menggunakan distribusi binomial. Distribusi binomial itu B itu 2, nominal itu bisa dikatakan kalau ada pembagiannya adalah bilangan biner itu bilangan 0 dan 1, misalkan seperti itu. Nah, bilangan binomial itu sama seperti itu. Biasanya membuat 2 perbedaan, 0 atau 1. Atau positif negatif, atau yang binomial ada 2 angka keterangan, lebih tepatnya sih. Berikutnya adalah membuat keputusan. Misalkan N sama dengan 14 dan 2 karyawan tidak berubah kinerjanya, maka jumlah N sama dengan 12. Karena N misalkan populasinya 14 atau ada sampelnya 14, ada 2 karyawan tidak berubah kinerjanya, maka jumlah N-nya adalah 12. Yang tidak berubah atau sama dengan itu dikasih 0 atau dikeluarkan. Maka berikutnya adalah lihat tabel probabilitas distribusi binomial. Dengan N sama dengan 12, P sama dengan 0,5, probability 0,5, kita hitung probabilitas kumulatif sehingga mendapatkan probabilitas kumulatif mendekati tingkat signifikansi alfa 5%. Tapi tidak pernah sama, yaitu bisa saja di sininya adalah 0,019. Jumlah kejadian sukses yaitu 0 positif dengan probabilitas kumulatif 0,019 sebesar 10. Nah, nanti dilihat dari data-data yang ada, keputusannya adalah jika jumlah tanda positif lebih besar sama dengan 10, maka kita menolak hipotesis 0. Jika dan sebaliknya, jika bila tanda positif lebih kecil dari 10, maka kita gagal menolak hipotesis 0. Jadi, dengan data yang ada, dengan probability 50%, P50% ini, dengan tingkat
signifikansi mengenai 0,0 tapi tidak pernah sama, maka dilihat tabel distribusi binomialnya. Ingat di sini, lihat tabel probabilitas distribusi binomial. Nanti di tabel tersebut, yaitu bisa akan ada data, misalkan 0,019. 0,019, nanti ada data 0,019 yaitu tanda positif yang probabilitas kumulatif 0,019 itu sebesar 10. Nanti ada datanya, maka ini yang akan dijadikan patokannya. Keputusan jika jumlah tanda positif lebih besar sama dengan 10, maka kita melakukan hipotesa 0, berarti terdapat perubahan kinerja pegawai, 50% terdapat perubahan kinerja pegawai. Nah, jika lebih kecil dari 0, maka tidak terdapat perubahan kinerja pegawai. Nah, biasanya tabel distribusi binomial ini seperti ini. Nah, jumlah kejadian sukses, probability sukses kumulatif, probability sukses kumulatifnya dari yang awal berapa 0,019, ini N-nya sama dengan 12, P-nya sama dengan 0,5, nah, berapa distribusi binomialnya, nanti di tabel ada sini. Dari probability sukses kumulatif, probability sukses ini sama kumulatif, cuman kalau ini dari 0 ke 12, kalau ini dari daripada 12 ke 0, ataupun dari maksimumnya adalah 0, minimumnya adalah kejadian sukses terakhir, dan kejadian terakhir kalau ini sebaliknya. Nah, ini probabilitas distribusi binomial di tabel. Misalkan sebuah perusahaan asuransi syariah takaful di Jakarta sedang mengalami perkembangan cukup pesat. Untuk meningkatkan kinerjanya, perusahaan asuransi melakukan peningkatan kinerja karyawannya dengan melakukan training terhadap karyawan bagian sales penjualan asuransi. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Kinerja karyawan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Diambil secara asap sebanyak 10 karyawan dan hasilnya sebagai berikut. Nah, ketika dibagi 3, maka ada yang namanya dalam sign tanda itu, dalam penandaan, itu kita akan menandakan hanya 2, plus dan minus. Nah, maka jika itu kinerja itu dibagi menjadi rendah, sedang, dan tinggi, maka yang dilihat adalah nilai penjualan sebelum training, kinerja sebelum training dengan kinerja setelah training. Jika dia ada perubahan sedang menjadi tinggi, maka perbedaannya adalah positif. Jika tidak ada perubahan, maka sign-nya adalah 0 atau tidak dimasukkan dalam perhitungan. Jika nanti rendah ke tinggi ini positif, jika sebaliknya misalkan tinggi ke sedang, ini terjadi penurunan, maka dia negatif. Ini penurunan, tinggi ke sedang, maka negatif, dikasih tandanya negatif. Jadi jika peningkatan sebelum dan setelah ini dikasih positif, jika cari penurunan maka diganti negatif. Salah. Nah. Maka dari data tersebut, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa training telah meningkatkan kinerja karyawan bagian sales penjualan dengan tingkat signifikansi alfa 5%. Makanya kita akan melihat dari mananya.
melihat dari bikin dulu hipotesisnya H0 P lebih kecil sama dengan 0,50, H alternatif P lebih besar dari 0,50. Berarti karena di sini adalah yang mau ditanyakan adalah meningkatkan kinerja bagian sales penjualan dengan tingkat signifikan 5%. Dari data tersebut, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa tren telah meningkatkan kinerja karyawan? Maka batasannya adalah probability 50% dan 50%. Hingga signifikan 5%. Ini berarti kalau di hipotesis kenyataannya adalah kinerja training tidak dapat meningkatkan kinerja karyawan, kinerja penjualan karyawan. Itu hipotesisnya, toh H0 adalah H yang tidak dapat perubahan. Nah, A atau training dapat meningkatkan kinerja penjualan karyawan. Tingkat apa? 5%. Dalam informasi yang di sini dari 10 sampel, Agung, Ambarwati, Budiman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini 0 yang tidak ada perubahan, malah menurun adalah 1, sisanya berarti ada perubahan, maka 8 sisanya. Di sini ada 8 tanda positif, ada 1 tanda negatif, dan 1 tanda 0. Maka uji tanda menggunakan distribusi binomial, baru membuat keputusan. Tanda positif dan negatif ada 9, maka N sama dengan 9, yaitu 8 tanda positif, 1 tanda negatif. Probabilitas kumulatif mendekati 0,05, tapi tidak pernah sama dengan tingkat signifikansi 0,05, yaitu sebesar 0,020. Dengan jumlah kejadian sukses sebesar 7. Ini kejadian sukses sebesar 7. Ini lihat di tabel distribusi. Kalau ada ini, lihat di tabel distribusi binomial ya. Tabel distribusi binomial. Keputusannya jika jumlah tanda positif lebih besar dari 7, maka kita menolak hipotesis 0 dan sebaliknya gagal menolak hipotesis 0. Tanda positif 8 lebih besar dari 7, nilai 8 lebih besar dari 7, maka kita menolak hipotesis 0, artinya training karyawan mampu meningkatkan kinerja karyawan. Ini saya nggak bawa tabel distribusi binomial. Tapi poinnya dilihat probabilitas kumulatif mendekati 0,05, tetapi tidak pernah sama dengan signifikansi 0,05, itu sebesar 0,020. Dengan jumlah kejadian sukses sebesar 7, maka keputusannya adalah menolak. Keputusannya jika jumlah tanda positif lebih besar dari 7, maka kita menolak hipotesis 0. Dan sebaliknya gagal menolak hipotesis 0 jika tanda positif jika kurang dari 7. Ternyata tanda positif di sini ada 8. Oleh karena itu, 8 lebih besar dari 7, maka kita menolak hipotesis 0. Artinya training karyawan maupun meningkatkan kinerja karyawan. Nah, di sini tabel probabilitas distribusi binomial dengan N sama dengan 9 dan P sama dengan 0,5. Nanti di sini ada kumulatifnya, kejadian sukses 0,022 dan 1. Nah, di mana nantinya adalah melihat tingkat signifikansinya. Tingkat signifikansi kesuksesan ada di mana niat T7-nya itu adalah kita gunakan signifikansinya berapa? 0,05. 0,05 adalah kalau kita melihat ini probability sukses kumulatif 0,05 ada di antara 7 dan 8. Tetapi bukan di 8, maka itu kita memanggil yang di 7-nya. Ini yang untuk probability sukses istilahnya dengan signifikansi 0,05%.
N-nya 9. Maka kita mengambil harus kejadian sukses lebih dari 7. Ini lebih dari 7. Tapi bukan 7. Nah, ini mesti lebih dari 7. Bukan lebih besar sama dengan. Ini salah, tandanya bukan lebih besar sama dengan, tapi lebih besar dari 7. Karena 0,05-nya ada di antara 7 dan 8 untuk N sama dengan 9. Dan probability 0,5. Nah ini. Kalau probability-nya adalah 10%, maka yang diambil yang mana? Dari distribusi binomial dengan N9. Jadi dilihat. Nah. Uji tanda untuk sampel besar. Sampel besar, jika sampel lebih besar dari 10. Yang saya bilang dulu pada uji hipotesis 1 sampel atau 2 sampel, ukuran sampel kecil dan sampel besar sekarang memang sebagian buku mungkin membatasi 10-30. Waktu itu saya bilang kalau waktu di riset penelitian ada yang bilang untuk yang besar itu lebih dari 100. Nah, makanya ini hanya berdasarkan buku ini saja. Kita bereferensi buku ini untuk latihan. Tapi menentukan besar kecilnya sampel biasanya adalah dari populasinya. Berapa besar sampel dari populasinya. Bisa, atau lebih dari 50% atau lebih 60% dari populasi disebutnya sampel besar. Uji tanda sampel besar, ujinya mengikuti distribusi normal berdasarkan distribusi Z. Tetap untuk uji tanda untuk sampel besar, mengikuti distribusi Z. Tapi untuk sampel kecil, mengikuti hanya uji sainnya hanya pada distribusi binomial. Kalau uji Z hampir sama dengan sebelumnya, yaitu Z sama dengan X plus minus 0,5 dikurang 0,5 N, N-nya adalah sampel, dibagi 0,5 dibagi akar dari N. 0,5 ini probability 50% ya. Tanda positif atau negatif kurang dari N bagi 2 menggunakan formula sebagai berikut. Z sama dengan X plus 0,5 dikurang 0,5 N per 0,5 dibagi akar N. Yang membedakan adalah plusnya. Plus dan minusnya. Kalau rumus dasarnya yang kalian pahami adalah yang harus kalian pahami adalah X plus minus 0,5. Jika tanda positif atau negatif kurang dari setengahnya, maka plus. Kalau jika tanda positif atau negatif lebih dari setengahnya, maka yang digunakan adalah negatif. Jadi yang harus ini adalah lebih, ini adalah kurang dari N per 2 bagi 2. N sampelnya ya, berarti dari tanda uji tanda itu misalkan 20 sampel, yang tanda positifnya itu adalah 8, yang tanda positifnya 8, misalkan yang misalkan tanda negatifnya adalah 1, sampelnya 20, berarti yang lainnya itu tidak ada perubahan, misalkan seperti itu. Sedangkan N bagi 2 adalah 10, maka yang digunakan adalah X plus 0,5, itu kurang dari N bagi 2. Tapi kalau sampel positifnya, perubahan positifnya adalah 8, perubahan negatifnya 7, maka ada 15, N bagi 2, sampelnya 20. 20 bagi 2, 10, 15 di atas 20, di atas 10, lebih besar dari 10, maka gunakan yang plus, yang minus ini, lebih dari N bagi 2. Kalau dia sama, berarti tidak dimasukkan. Nah, misalkan ini, Departemen Pemasaran perusahaan makanan ringan ingin mengetahui bagaimana respon konsumen terhadap produk kacang.
Apakah menyukai rasa bawang atau asin? Ini ada rasa bawang dan ada rasa asin. Sampel sebanyak 100 responden diambil secara acak. Rasa bawang ditandai dengan positif dan rasa asin ditandai dengan negatif. Dari 100 responden tersebut, 60 menyukai rasa bawang dengan derajat kepercayaan 5%. Apakah kita bisa menyimpulkan bahwa memang terdapat perbedaan selera konsumen? 5%. Hipotesisnya adalah terdapat perbedaan selera konsumen. Nah, ada tanda positifnya adalah dengan rasa asin ditandai negatif. Dari 100 responden tersebut, 60 menyukai rasa bawang. 60 ini adalah 100 dibagi 2 di atas 50. Maka rumusnya adalah X dikurang. Nah, pertama, H0 sama P sama dengan 0,50, selera konsumen sama. P tidak sama dengan 0,50, selera konsumen tidak sama. Ini ada hipotesis statistik, ini ada hipotesis pernyataan, ini ada hipotesis statistik, ini adalah hipotesis statement atau pernyataan atau ya. Nanti signifikansi 5%. Maka uji distribusi Z yang digunakan adalah uji distribusi Z yang keempat membuat keputusan. C kritis uji dua sisi pada alfa sama dengan 5% adalah plus minus 1,96. Ini sudah kita pelajari dulu di hipotesis. Ingat C kritis adalah Z stable distribusi Z-nya. Yang harus kita pahami adalah ini dua sisi atau satu sisi, alfa 5%, plus minus 1,96. Kenapa ini disebutnya dua sisi? Karena ini 0,50, bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Tidak sama dengan 0,50. Jadi bisa lebih besar dari 0,50, bisa lebih kecil dari 0,50. Yang ditanyakan adalah perbedaan selera konsumen. Jadi dua sisi. Ingat lagi, perbedaan dua sisi dan satu sisi. Tanda plus 70 lebih besar dari 50 atau N lebih, maka nilai hitungnya sebagai berikut. Salah ini 60 ya. Ini di soalnya adalah 60. Bawang ditandai positif. 60 lebih besar 50, N bagi 2, maka nilai hitungnya sebagai berikut. Nah, maka hitungnya 60, ini bukan 70. Ini adalah 60, saya coret dulu. Ini adalah 60. 60 bisa 50, N dibagi 2, maka nilai hitungnya adalah sebagai berikut. 50 adalah N dibagi 2 ya, yang 100 respondennya dibagi 2 sama dengan 50. Nah, Z sama dengan X dikurang 0,5. Kenapa dikurang? Karena 60 lebih besar dari 50. Kalau lebih kecil berarti di sini adalah tambah. Kalau lebih besar maka di sini adalah kurang. Maka yang dipakai adalah nilai Z hitungnya Z sama dengan X dikurang 0,5 dikurang 0,5 N kali N maksudnya dibagi 0,5 dibagi akar dari N. Maka sama dengan 60 dikurang 0,5 dikurang 0,5 dikali 100 dibagi 0,5. Ini harusnya masih ada bagi 10 kali karena dibagi akar N. Dibagi akar N. Akar 100 adalah 10. Anggap saja masih di 10. Sama dengan 1,9. Nah, dibandingkan Z hitung dengan Z tabel.
1,9 lebih kecil dari 1,96. Maka kita gagal menolak H0. Kesimpulannya, dari sampel yang ada belum bisa membuktikan bahwa konsumen mempunyai selera yang berbeda. Konsumen mempunyai selera yang berbeda. Belum bisa membuktikan bahwa konsumen mempunyai selera yang berbeda. Ingat sekali lagi, uji non-parametrik, uji parametrik. Kalau parametrik, angkanya itu mempunyai nilai value, sedangkan uji parametrik, non-parametrik, angkanya itu berupa nominal atau ordinal yang tidak memiliki batasan dan hanya bisa terbilang, istilahnya terbilang. Tidak memiliki batasan dan akan terbilang ordinal. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Pak, dari 1,96 itu Pak, dari Z-nya itu dari mana Pak? Angka yang mana Pak? 1,9 seperti yang terlebih dahulu, ini adalah dari tabel distribusi Z. Tabel distribusi Z. Tabel distribusi Z dengan alfa 5%, dua sisi. Alfa 5%, dua sisi. Jadi kalau tabel itu sama semuanya untuk distribusi Z. Kita ulang lagi, untuk tabel distribusi Z itu tidak memerlukan jumlah sampelnya karena jumlah sampel banyak. Tapi kalau distribusi T untuk jumlah sampel kecil itu harus ada jumlah sampelnya. Ini dari tabel ya, dari tabel, informasi tabel distribusi. Nah, kita membanding atau Z kritis. Kalau di sini dibilang Z kritis. Dan itu adalah standar distribusi Z. Standar distribusi Z. Jadi kalau di buku-buku statistik itu pasti di belakangnya ada tentang tabel distribusi. Ini kayak Rubin Watson, tabel distribusi L. Waktu itu saya udah biarkan, saya udah belum. Itu ada di tabel. Nah, nomor kurve, tabel distribusi Z-nya nanti saya kirimkan ke untuk lebih ke apa ya, untuk lebih tabel-tabelnya, karena memang itu tabel itu penting jika menghitung manual. Kalau menghitung secara software nanti tinggal dilihat saja, dilihat dari p-value-nya. T distribution, T standard normal distribution, ada stepwise, R-square, critical value of C-square, semuanya ada. F distribution. Nah, kayak kalau di buku statistik itu di belakangnya pasti ada tabel-tabel. Nah, jadi ini adalah angka yang ada di tabel. Kalau misalkan menghitung sendiri, maka harus cari tabel distribusinya Z dulu. Kalau di soal sudah ada, berarti sudah nggak harus mencari. Biasanya kalau yang ujiannya closed book, sudah disebutkan tabel nilai uji distribusi Z-nya, tabel distribusi Z-nya sudah ada di informasi. Nah itu ya, jadi ini dari tabel distribusi Z. Pak, saya mau nanya Pak. Iya. Cara kita nentuin kapan pakai tabel distribusi ZT gitu gimana sih Pak? Apa sesuai rumus gitu? Sampel. Sebelumnya kita bahas tentang jumlah sampel besar, jumlah sampel kecil. Nah, kalian mau menguji apa dulu? Tadi makanya ada, misalkan ini menguji tentang uji sains. Uji sains sampel besar, tanda sampel besar dia menggunakan distribusi Z. Nah, itu harus ada kriterianya. Uji sains kalau sampel kecil menggunakan distribusi Z enggak.
Hanya karena biasanya untuk menggunakan distribusi distribusi T, kalau sampel kecil distribusi T, sampel besar distribusi Z. Pertama itu. Sampelnya ya, jumlah banyak sampelnya. Misalkan ada 120, 150 itu distribusi Z. Makanya yang harus dalam informasi yang ada harus ditentukan dulu. Nah, misalkan ini ada soal, ini soalnya, maka kamu sebelum mengerjakan, ini ada soal, sebelum mengerjakan harus hipotesisnya terlebih dahulu apa, tingkat signifikansi yang dimintanya apa, menggunakan apa ini diselesaikan. Ini menggunakan distribusi Z karena sampelnya adalah banyak. Nah, sampelnya banyak maka menggunakan distribusi Z. Kalau sampelnya dikit apa? Dilihat dulu. Ini non parametrik apa parametrik? Ini ternyata non parametrik karena dia hanya ada dengan menandakan positif dan menandakan negatif. Jika non parametrik, kalau sampel besar maka menggunakan distribusi Z. Kalau sampel kecil menggunakan apa? Kalau sampel kecil menggunakannya ini hanya sebentar. Nah, ini kita kalau sampel kecil untuk distribusi ini dia hanya menggunakan distribusi binomial. Distribusi binomial sampel kecil untuk tanda. Kalau misalkan parametrik, kalau parametrik sampel besar menggunakan distribusi Z, sampel kecil menggunakan distribusi T. Nah, itu yang harus dipahami. Jadi kapan menggunakan uji distribusi Z, distribusi T tergantung dari informasi yang ada. Makanya itu saya bilang dalam sebagian buku statistik itu bilang sampel kecil itu 30. Ada juga bilang sampel besar itu sampel kecil itu tidak 30, sampel 50 juga bisa sampel kecil kalau dia di bawah 50% dari populasinya. Jadi pada saat menentukan menggunakan distribusi Z atau T harus diinformasikan terlebih dahulu. Ini termasuk kategori apa. Baru menggunakan tabel distribusi Z-nya. Jadi itu kalau Z, T, parametrik, jumlah sampel kalau parametrik, Z dan T. Jumlah sampel kalau parametrik ya, simpelnya gitu. Kalau non parametrik itu distribusi jumlah sampel banyak, Z tidak banyak, untuk sentesnya tidak banyak adalah distribusi binomial. Begitu. Ada dua, jadi ada perbedaan ya, parametrik dan non parametrik dulu, distribusi binomial atau distribusi Z untuk sampel. Nah, non parametrik dan parametrik itu dibedakan apa? Dibedakan tadi, dibedakan dari ukuran datanya. Kalau datanya interval, ordinal, rasio, interval, rasio, skala, scale itu biasa bisa digunakan untuk parametrik. Tapi kalau datanya nominal yang tidak mempunyai nilai tertentu, tidak ada batas atas batas bawahnya, ordinal itu digunakan non parametrik. Itu dilihat kalau pembagiannya kita simpelnya pembagian di awal seperti parametrik, non parametrik. Nah, maka nanti pengujiannya juga beda. Mau uji apa dulu? Kalau parametrik uji Z, T dan F. Z, T, distribusi Z, distribusi T itu untuk skala variabel. Kalau F itu untuk keseluruhan variabel model populasi KF. Nah, itu. Kalau misalkan non parametrik nanti ada uji C-square, tanda, ranking Wilson, main Wilson, terus Cavalli, Spearman dan lain. Nah, ini data.
Jadi statistika itu harus dibedakan dulu parametrik apa non parametrik atau parametrik, baru dilakukan uji. Nanti juga pada saat regresi pun sama, data dipisahkan, data panel, data time series, data cross sectional, ujinya beda-beda. Jadi itu. Kalau untuk distribusi Z dan distribusi T itu gampang. Oke, Z banyak, T itu rendah. Banyaknya itu sampelnya, sampel banyak, sampel rendah. Menentukan sampel banyak dan sampel rendahnya, kalau menurut buku ini sampel besar lebih besar dari 10 misalkan. Tapi bisa saja sampel besar itu banyak yang bilang adalah baru lebih dari 100 sampel besar. Nah, makanya ketika menjawab pertanyaan, kamu berposisi pada apa? Ini sampel besar atau sampel kecil? Baru bisa menjawab menggunakan distribusi Z atau distribusi T atau ini parametrik atau non parametrik. Nah ini. Jadi kalau misalkan kita menguji salah dengan caranya, walaupun datanya benar, maka hasilnya pun salah. Makanya misalkan saat ini menguji dengan SPSS data panel. Kalau dulu orang nggak akan, dia banyak istilahnya masih dalam perdebatan. Kalau sekarang sudah fix bahwa menguji SPSS data panel itu tidak memungkinkan. Menguji data panel menggunakan EFUSE atau Stata karena ada kemungkinan terjadinya bias antara cross section dan time series. Karena SPSS tidak bisa membedakan nilai waktu perusahaan pada saat waktu tertentu, tidak bisa membedakan hal tersebut. Nah, istilahnya seperti itu. Nah, ini. Jadi intinya kalau kamu menggunakan distribusi Z, sampelnya banyak, misalnya seperti itu. Distribusi T, sampelnya dikit. Itu kalau parametrik. Kalau non parametrik, distribusi banyak, jadi sampel banyak, distribusi Z, sampel kecil. Nah, untuk tanda sign itu uji tanda itu menggunakan distribusi binomial. Nah, itu. Oke Pak, baik Pak, terima kasih. Ya. Karena memang banyak juga yang dia karena tidak tahu, akhirnya sama kayak saya waktu saya bilang bahwa ketika saya publish jurnal, submit jurnal internasional, saya beranggapan pakai distribusi T, saya pakai distribusi Z waktu itu Z. Saya beranggapan 98 data itu adalah banyak menurut buku ini. Ternyata dia menolak, enggak banyak, itu dikit dengan data yang harusnya dengan waktu berapa tahun, jumlah perusahaan sekian harusnya bisa diperpanjang. Dilihat dari populasinya data itu dikit. Harusnya yang banyak itu ya 50% dari populasi seperti itu. Nah, ini tadi nilai Z hitung 1,9 lebih kecil dari 1,9 table ya. Ini Z hitung lebih besar atau lebih kecil dari Z table. Kalau lebih kecil, maka kita gagal menolak nol bahwa tidak bisa membuktikan selera konsumen berbeda. Nah, kalau dengan tools, maka tinggal cukup lihat p-value-nya, nilai p signifikansinya. T signifikan, Z signifikan, atau p-value signifikansinya. Tapi kalau manual itu nggak bisa melihat itu. Kalau misalkan software pun dia otomatis nanti menggunakan distribusi apa.
Nah, uji hipotesis median. Median nilai tengah. Uji median dilakukan dengan uji tanda. Kalau nilai tengah dengan uji tanda juga. Tanda positif untuk observasi di atas hipotesis median, tanda negatif untuk observasi di bawah hipotesis median. Observasi sama dengan hipotesis median, maka tandanya 0 atau dihilangkan. Median ini nilai tengah ya, untuk membedakan batas tengah. Prosedur uji tanda untuk median ini sama dengan uji tanda sebelumnya. Ini prosedurnya sama, kita agak lewatkan saja. Misalkan biar kita percepat melewatkan. Pada tahun 2013, median harga rumah tipe 36 di Jakarta adalah sebesar 330 juta. Departemen Pemasaran sebuah real estate ingin mengetahui apakah memang median harga rumah tipe 36 tahun 2014 memang sudah berbeda dari tahun sebelumnya. Sebanyak 64 rumah tipe 36 diambil secara acak dari 64 sampel yang ada. 41 rumah tipe 36 punya harga di atas 330, 22 rumah harga di bawah 330, dan 1 rumah harga di 330. Dengan tingkat signifikansi 5%, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa median harga rumah 36 di Jakarta telah berubah? Nah, maka H0-nya adalah median sama dengan 330 juta, HA median tidak sama dengan 30 juta. Ingat ya, median sama min itu berbeda. Jadi kalau median itu, saya ulangi kembali, kalau median harus dari terendah ke terbesar atau terbesar ke terendah. Median adalah nilai tengahnya. Kalau rata-rata ditambahkan semua, nggak usah dibagi N. Kalau rata-rata, kalau median, nilai tengah harus diurutkan. Perbedaan median sama rata-rata. Nah, tadi H0 median sama dengan 330, HA median tidak sama dengan 330. Median tingkat signifikansi pada alfa sama dengan 5%, uji distribusi Z membuat keputusan. Kenapa uji distribusi Z? Satu lagi, ini datanya sampelnya berapa banyak? Jika ditanya kenapa uji apa yang digunakan? Uji distribusi Z, karena sampelnya 64 rumah. Ini median, nah yang berbeda dari sebanyak 64 rumah diambil secara acak. Makanya kamu bisa buat ya ini distribusi, ini bukan distribusi Z, 64 rumah bukan distribusi Z, nggak apa-apa kalau mau seperti itu, asalkan harus ada informasinya terlebih dahulu. Kalau saya sih nggak masalah, asalkan informasi bahwa uji distribusi yang digunakan adalah distribusi binomial pertama karena non parametrik dan sampelnya sampel kecil. Nah, cara seperti itu. Kalau ini uji distribusi Z karena dianggapnya 64 itu adalah sampel besar. Ini 64 sampel besar dalam sampel besar. Maka bisa uji distribusi Z, maka membuat keputusan yaitu nilai Z kritisnya berapa, membandingkan Z kritis atau Z table dengan Z hitungnya. Z hitung dibandingkan dengan Z kritis atau Z table-nya. Ini Z kritis, kita tuliskan kembali, sama dengan Z table, titik kritis atau Z table. Saya lebih bilangi Z table. Titik kritis dalam kurva distribusinya, distribusi Z-nya. 5% plus minus 1,96 karena uji distribusi Z selalu sama, tinggal lihat aja ini alfa 5%, 1% atau 10%. Karena uji distribusi Z tidak menggunakan N-nya, N sampelnya. Mau N sampel berapa aja, silakan. Nah, dari informasi yang ada, tanda plusnya 41. 41 ini lebih besar atau lebih kecil dari N dibagi 2.
Tadi 64 dibagi 2, 32. 41 ini lebih besar dari 32. Maka nilai Z hitungnya positif apa negatif? Maka Z hitungnya adalah diambil yang negatif. X min 0,5 probability 50% dikurang 0,5 N dibagi 0,5 dibagi akar dari N. 41 dikurang 0,5 dikurang 0,5 kali 64 dibagi 0,5 kali 8 sama dengan 2,125. Ini adalah Z hitung. Sekali lagi saya tekankan bahwa ini adalah Z hitung. Jadi sama dengan hipotesis sebelumnya, membandingkan antara Z hitung dengan Z tabel. Membandingkan Z hitung dengan Z tabel. Nilai Z hitung 2,125 lebih besar dari Z tabel 1,96 atau Z kritis, titik kritisnya. Sehingga menolak H0 dan menerima HA, yaitu kesimpulannya sampel cukup bukti bahwa median harga rumah tipe 36 telah berubah pada tahun 2014 di Jakarta. Uji ranking tanda Wilcox. Uji ranking tanda Wilcoxon atau Wilcoxon sign ranking. Uji statistika perbedaan dua sampel dependen di mana datanya skala ordinal. Yang harus dipastikan ini adalah dua sampel dependen. Sekaligus absen. Nah, sekaligus absen enak nih. Aisyah, apa bedanya dependen dengan independen? Aisyah ada? Kalian saya absen. Aisyah nggak ada? Yang belum absen, apa bedanya sampel independen dengan dependen? Dependen dan independen, bedanya apa? Dependen dan independen. Ada yang bisa? Dependen itu kalau nggak salah nggak bisa berdiri sendiri. Kalau independen nggak bisa. Terbalik. Oke, baris bagus sudah menjawab. Dependen itu bergantung, tergantung. Independen itu berdiri sendiri. Independen D adanya merdeka, bebas. Bebas, tidak tergantungan. Itu kan independen. D itu hari kemerdekaan. Nah, dependen ini bergantung dengan orang lain atau bergantung dengan yang lain. Kalau dua sampel dependen, berarti dua sampel ini saling bergantungan. Tergantung. Saya dulu di awal pernah jelaskan, misalkan orang itu independen atau dependen. Orang independen biasanya dia lebih dapat kemana saja atau melakukan apa saja. Orang dependen bergantung, maka biasanya orang yang mengikuti teman atau yang lainnya. Salah seperti itu. Nah, jadi dependen itu adalah orang yang bergantung dengan, bukan orang, misalkan sampel ini sampel yang bergantung dengan hal lain. Atau kalau variabel yang dipengaruhi variabel lain. Nah, independen, variabel yang bebas, tidak terpengaruh oleh orang lain, tapi bisa mempengaruhi orang lain, itu independen. Makanya sampel kalau penelitian itu adalah Y sama dengan Y-nya dependen, X-nya adalah independen. Depend, tergantung. Oke. Berikutnya, data tidak berdistribusi normal.
Uji ranking Wilcoxon syaratnya adalah uji statistik perbedaan dua sampel yang dependen. Kalau yang independen pakai apa? One sample t-test, two sample t-test yang dulu sudah dijelaskan sebelumnya. Kalau ini menggunakan uji Wilcoxon karena dua sampelnya dependen, skalanya ordinal, data tidak terjadi diskusi normal. Prosedur langkahnya adalah mencari perbedaan skor antara dua sampel yang diambil, mencari nilai absolut perbedaan skor dua sampel tersebut. Jika perbedaannya 0, maka kita tidak dimasukkan dalam analisis. Melakukan ranking nilai absolut dari yang terkecil sampai yang besar, karena dia sign rank. Jadi dia melakukan ranking nilai absolut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Berikutnya jumlah ranking paling kecil disebut sebagai T, digunakan uji statistika. Berikutnya membandingkan nilai kritis distribusi Wilcoxon. Nah, ini adalah ini. Uji Wilcoxon, maka distribusinya adalah nilai distribusi tabel distribusi Wilcoxon. Tabel distribusi Wilcoxon yang digunakan. Terus, jika nilai T lebih besar dari nilai kritisnya atau nilai tabelnya, maka gagal menolak profesional dan sebaliknya. Kalau ini sama, T-nya, T hitungnya lebih besar dari nilai T kritisnya atau T tabelnya, maka gagal menolak hipotesis nol dan sebaliknya menolak hipotesis nol. Misalkan sebuah lembaga analisis keuangan ingin mengetahui apakah kondisi ekonomi tahun 2014 lebih baik daripada tahun 2013. Untuk itu, lembaga tersebut membandingkan rasio harga dan pendapatan, price earning ratio, pendapatan saham di Bursa Efek Indonesia di kedua tahun tersebut. Sebanyak sampel 12 perusahaan diambil secara acak sebagai sampel dengan derajat pecahan 5%. Apakah kita bisa menyimpulkan bahwa PE rasio tahun 2014 lebih baik dari tahun 2013? Maka di sini adalah perusahaannya, di sini 2013-2014 dibandingkan. Hipotesisnya apa? Tidak ada perbedaan PE rasio tahun 2013 dan 2014. Hanya apa? PE rasio tahun 2014 lebih tinggi dari PE rasio tahun 2013. Tingkat signifikansi pada alfa 5%, uji statistika ranking tanda Wilcoxon. Membuat keputusannya adalah nilai Wilcoxon kritis uji satu sisi. Kenapa satu sisi? Yang belum absen bisa menjawab. Tadi baris sudah yang lain. Yang belum absen bisa menjawab kenapa uji satu sisi. Ini pertemuan sebelumnya sudah kita pelajari. Kenapa uji satu sisi? Kenapa uji dua sisi? Dilihat dari informasi mana? Yang belum absen terutama Kenapa satu sisi? Satu sisi itu karena H0-nya tidak ada perbedaan. Di sini ada arahnya. Arahnya lebih tinggi. Jadi hanya satu arah. Makanya uji kritisnya satu sisi. Kalau ini adalah tidak ada lebih tinggi, tidak ada lebih rendah, yang hanya adanya perbedaan dari PE, terdapat perbedaan dari PE rasio tahun 2013, maka ini dua sisi. Kalau di sini lebih tinggi atau lebih rendah, maka itu satu sisi karena arahnya jelas. Nah, itu perbedaan dua sisi dan satu sisi. Nah, kalau Wilcoxon bagaimana caranya? Ini adalah uji Wilcoxon kritis. Ini untuk studi biasa dapat digunakan. Misalkan perusahaan tambang timah, Telkom, Indosat, PLN, Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, BI, itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 perusahaan. 2014, 2013,
D-nya adalah difference, absolute D-nya adalah absolute difference-nya. Jadi kalau ada positif negatif, di absolute difference-nya itu jadi positif semua. Rankingnya adalah merankingkan, different merankingkan. Pertama adalah yang paling different-nya paling rendah. Ini 1, maka rankingnya 1. Terus yang berikutnya adalah different paling rendah kedua adalah 2. Cuman ini 2 ada 2. Karena 2 ada 2, sebenarnya bisa milih salah satu ranking 2 dan ranking 3, atau bisa menjumlahkan ranking 2 dan ranking 3 dibagi 2. Maka 2,5 ini. Itu caranya terserah. Kalau saya biasanya menggunakan salah satu menjadi ranking 2 dan ranking 3. Nah, berikutnya adalah yang ketiga. Ini karena 2, 3 ranking, ini ada ranking 2, ini ranking 3, misalkan udah di ranking ya. Ini perbedaan kedua selisih 3, 4 menjadi ranking 4, terus ranking 5, 4, terus yang selisih 5 itu ranking 6. Kalau sisi 6 ada 2 juga. Ranking 6, sisi 6 ada 2. Ranking 6 udah berarti berikutnya ranking 7 dan 8. Kalau 2 berarti tadi ditambah 7 tambah 8 dibagi 2. Ranking 7,5 dua-duanya. Nah, ini ya sama. Karena sama. Berikutnya 7, 8, 10, 15. Nah, karena ini data 10, rankingnya sampai 10. Nah, baru di sini tanda ranking positif dan negatif. Yang negatif ada berapa? Min 3, min 1. Ini ada 2. Positif ada 8. Total, kalau Wilson di total, boleh di total. Jadi 73, ini menjadi 5. Nah, ini Wilson. Nilai T hitung adalah 5, yaitu nilai perbedaan ranking yang terkecil. Nilai perbedaan ranking yang terkecil, nilai T hitung sebesar 5 dikurang lebih kecil dari nilai kritisnya 17. Oh, ini uji kritisnya 17. Nah, uji satu sisi alfa 5%, N sebesar 12. Cari di tabel distribusi Wilcoxon. Ini saya tulisnya adalah tabel distribusi Wilcoxon. Tabel distribusi Wilcoxon. Ini. Maka T hitung adalah nilai yang nilai perbedaan ranking terkecil. Ingat, nilai ranking terkecil yang mana? Ini. Maka ini menjadi nilai 5 ini. Sebesar 5 lebih kecil nilai kritis 17. Sehingga kita menolak H0, yaitu PE rasio tahun 2014 lebih tinggi dari PE rasio tahun 2013. Nah, ini. Jadi, kesimpulannya adalah sampel cukup memberi bukti bahwa PE rasio tahun 2014 lebih tinggi dari tahun 2013. Nah, itu distribusi Wilcoxon. Kalau dulu sering dipakai ini, kalau sekarang uji beda aja jarang juga yang pakai. Katanya terlalu sederhana. Ya, poinnya adalah jika itu data rendah, datanya sedikit, nggak apa-apa menggunakan Wilcoxon. Untuk hal-hal yang baru, Misalkan pandemi, kalau dulu baru-baru pandemi pakai Wilcoxon saja. Tapi kalau udah sekarang datanya sudah banyak. Sebaiknya jangan pakai Wilcoxon, jangan pakai penguji beda. Uji memerlukan uji Mann-Whitney. Setelah Wilcoxon sign ranking, ada lagi Mann-Whitney Wilcoxon. Nah, uji Mann-Whitney Wilcoxon, uji memerlukan pasangan bahwa data paling tidak merupakan skala ordinal. Kalau gambar ini gambar dari uji statistiknya di SPSS. Atau nanti di Stata kita
Nah, yang dilihat adalah tingkat signifikansinya ini. Min rank-nya 73, sum of rank-nya ini 5. Ini 73. 2, N-nya 2, N-nya total 10, positif rank 10, negatif rank 2, total 12. Maka di sini ada keterangan P 2014 lebih kecil P 2013, ini 2 negatif. P 2014 lebih besar P 2013 B. C P 2014 sama dengan P 2013, C-nya 0. Nah ini statistik. Nah, kalau uji main with Wilcoxon, uji menggunakan fasad bahwa data paling tidak merupakan skala ordinal. Uji perbedaan dua sampel dengan sampel ada independen, Wilcoxon ranking test. Data tidak distribusi normal. Nah, untuk sampel kecil, prosedurnya adalah untuk uji dua sampel independen. Lihat perbedaannya dengan yang tadi, kalau ranking untuk dependent saling bergantungan, kalau uji Mann-Whitney bisa untuk sampel independen. Dua-duanya adalah untuk data non-parametrik dengan uji original. Dengan MWW-nya sebagai berikut. MWW itu adalah Mann-Whitney-Wilcoxon. Sebagai berikut, menggabungkan data dari dua sampel independen dan melakukan ranking, menjumlahkan setiap ranking secara terpisah berdasarkan sampel masing-masing, mencari nilai statistika T, yaitu jumlah ranking yang paling kecil dari dua sampel yang ada, membandingkan nilai kritis distribusi Mann-Whitney-Wilcoxon dengan nilai T itu yang kita cari pada langkah 3. Nah, adapun nilai kritis disebut Mann-Whitney sebagai berikut. Nah, kalau Mann-Whitney ada TU sama dengan N1, ini under upper, kalau bahasa sini upper dan lower. TL dicari dari nilai kritis T lowernya. N1 dalam kurung N1 plus N2 plus 1 dikurang T lowernya. Nilai krisis TL ini didasarkan pada sejumlah sampel populasi pertama N1 dan jumlah sampel pada populasi kedua N1 dan tingkat signifikansi yang dipilih. Jika nilai T lebih kecil dari atau lebih besar dari TL, maka menolak hipotesis 0. Dan sebaliknya jika nilai T di antara TU dan TL, maka juga menolak hipotesis 0. Ini berarti dua sisi. Nah, misalkan seperti ini. Ada dua kelas statistika, yaitu kelas A dan kelas B, yang ditawarkan setiap semester. Masing-masing kelas berjumlah 75 mahasiswa. 5 nilai mahasiswa dari kedua kelas tersebut diambil secara random. Ini sebagai berikut. Sebagai berikut, nilai dosen pengampu statistika kelas A, mahasiswa Tommy, Johnny, Hilmi, Reni ini nilai 79,829471. Yang kedua pada Anggara Raya Sia, nilainya sekian, 91,859496. Dengan derajat 5%, apakah kita bisa menyimpulkan nilai statistik kedua kelas tersebut tidak sama? Nah, caranya adalah A0 nilai ujian statistik sama antar kelas A dan B. AA-nya nilai ujian statistik tidak sama antar kelas A dan B. Maka memilih tingkat signifikansi pada alfa 5%, uji statistik Mann-Whitney-Wilcoxon test, membuat keputusan. Nilai kritis TL sebesar 18, sedangkan nilai sebesar TU sama dengan 5 plus 5 plus 1 dikurang 18 sama dengan 37. Ini 18 diambil dari mana? Diambil dari tabel distribusi TL MWW. Ini dari tabel distribusi. Jadi banyak menggunakan tabel kalau manual. Tabel distribusi Mann-Whitney
Wilcoxon tes. Sedangkan nilai sebesar TU sama dengan 5 plus 5 plus 1, 5 N-nya ya. 1, 2, 3, 4, 5. N1-nya 5, N2-nya 5. Maka 5 plus 5 plus 1. 1 ini dari angka rumusnya. Kurang 18 sama dengan 37. 6 kali 5 itu 30. Nanti 5 tambah 5 itu 10, 11 tambah kali 5, 55 dikurang 18, 37. Nah, maka nilai hitung adalah 24. Ini 24. TU-nya, TU 1837. TU 1837, 24 ini harusnya. Nilai hitung adalah 24, yaitu jumlah ranking yang paling kecil pada kelas A. Nanti dilihat dulu di sini. Nah, ini 24 ini dicari dulu. Dicari dari sini. Ini lebih besar dari 17, tapi lebih kecil dari 37. Sehingga kita gagal menolakkan 0, kesimpulan sampel belum cukup bukti ada perbedaan nilai uji statistik antara kelas A dan B. Jadi kalau independen itu digabung semua sampelnya di ranking antara kelas A dan kelas B. Ini di ranking semuanya. Kalau tadi dependen itu maka karena saling berhubungan maka dibuat rankingnya tahun 2014-2013. Kalau ini dua sampelnya independen. Buat ranking 70, 71, 34, 75, 82, 85, 90, 91, 94, 96. Dirankingkan. Ranking total bisa ini dari tertinggi atau terendah. Tapi nanti yang penting pengertiannya adalah kamu bisa mengerti atau menginterpretasikan. Misalkan ini rankingnya dari terendah ke tinggi. Nilai statistika 70, ranking 1, 71, 2, 74, 3, 35, lainnya. Nah, ini. Maka kelas A ranking 1, 2, 5, 7, 9, kelas B 3, 4, 6, 8, 10. Ini lebih besar, ini lebih kecil. Yang dipakai adalah yang terkecil. Yang dipakai adalah T lowernya. 24 ini lebih besar dari 17, tapi lebih kecil dari 37. Sehingga kita gagal menolak H0. Kesimpulannya sampel belum cukup bukti ada perbedaan nilai ujian statistik antara kelas A dan kelas B. Nah, kalau di Wilcoxon kita balik lagi, itu adalah hipotesisnya adalah nilai ujian statistik sama antara kelas A dan kelas B, nilai ujian statistik tidak sama antara kelas A dan kelas B. Nanti adalah di antara TU dan TL di bawah. Kalau di antara TU dan TL dibilangnya adalah sama antara kelas A dan kelas B. Nah, ini 24 ini di antara TU dan TL sehingga belum cukup bukti ada perbedaan yang uji statistik antara kelas A dan kelas B. Bagaimana kalau sampel besar? Sampel besar lebih rumit. Ini mungkin dibilangnya, sekali lagi saya bilang bahwa sampel besar bukan berarti lebih dari 10 sampel besar, tapi ini disoalkan, contohkan lebih dari 10 itu termasuk sampel besar. Uji statistik MWW mengikuti distribusi Z sampel besar, gunakan distribusi Z. Sampel kecil tadi uji T, cuman T-nya T Mann-Whitney Wilcoxon, T-nya T yang pertama adalah Wilcoxon rank test. Nah, ini uji Z untuk Mann-Whitney Wilcoxon. Z sama dengan R min setengah kali N1 plus N2 plus 1. Dibagi akar dari 1/12 N1 kali N2 dan kurung N1 plus N2 plus 1. N1, N2 sama dengan jumlah sampel populasi 1 dan 2. R sama dengan jumlah ranking sampel pertama atau kedua. Ingat ini jumlah ranking sampel pertama atau kedua.
Misalkan, lembaga riset perusahaan otomotif Astra Cabang Bandung ingin mengetahui apakah model sepeda motor Honda jenis manual dan otomatis setelah 4 tahun digunakan memang berbeda dalam jumlah jarak yang bisa ditempuh dalam kilometer per liternya. Sebanyak 12 sampel diambil secara acak untuk masing-masing model. Dengan derajat keyakinan kepercayaan 5%, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa model manual lebih irit daripada model otomatis? Nah, sepeda motor 1, 2, 3 ini yang otomatis, ini yang manual. Berarti harus digabungkan. Karena derajat kepercayaan kita bisa menunjukkan bahwa model manual lebih irit daripada model otomatis. Karena tidak, istilahnya manual dan otomatis ini independen sendiri. Independen artinya yang motor ini jalan sendiri, motor ini jalan sendiri. Istilahnya nggak berpengaruh terhadap bensinnya. Kalau tadi harga saham, bisa saja harga saham perusahaan ini mempengaruhi harga saham perusahaan lainnya. Karena investor bisa saja membeli saham ini pada saat tertentu, membeli saham perbankan saat tertentu, saat waktu yang lain. Tidak ada perbedaan jarak tempuh per liternya antara sepeda motor manual dan otomatis. Nah, kalau ini satu sisi atau dua sisi, yang belum absen, satu sisi atau dua sisi? Satu, Pak. Satu sisi. Karena apa? Satu sisi karena ada tanda lebih irit, parit, ya, parit. Tidak ada perbedaan jarak tempuh per liternya antara sepeda motor manual dan otomatis. Maka HA-nya adalah jarak tempuh per liternya sepeda motor manual lebih jauh daripada otomatis. Tingkat signifikansi pada alfa sama dengan 5%, uji statistik Mann-Whitney-Wilcoxon phase, sampel besar. Ini harus ditentukan sampel kecil atau besarnya. Kalau Anda menjawab soal, saya biasanya akan memberikan nilai tambah jika ada keterangannya, sampel besar atau sampel kecil, gitu. Karena bisa saja saya kasih 40, ada yang menggunakan sampel kecil, ada yang menggunakan sampel besar. Nilai Z kritis dengan uji satu sisi pada alfa 5% adalah sebesar 1,65. Nah, ini untuk Z-nya satu sisi 1,65. Kalau Z-nya dua sisi 1,95. Nah, nilai Z hitung Z sama dengan 118 dikurang 1 per 2. 118 itu apanya? Harus dicari dulu dari range-nya. Range-nya ini adalah range-nya R dikurangi per 2, 12 itu adalah N-nya, 12 plus 12 plus 1, ini sama juga N-nya. Kalau N-nya berbeda, N1, N2 berbeda, ini makanya ada perbedaannya. Kalau ini kebetulan sama N-nya. Jadi bisa saja sampel pertama, sampel kedua itu berbeda banyaknya. Nah, ini min 32 per 17 ini dikalikan menjadi dapat min 32 per 17,32 sama dengan min 1,85. Ingat, yang diambil kenapa range yang otomatis, kenapa bukan yang manual? Diambil yang terendah, ranking terendah. Kalau ranking terendahnya manual, berarti diambil yang manual. Nah, ini ranking terendahnya adalah yang otomatis, makanya diambil yang otomatis. Ya, hitungnya min 185. Min 185 itu lebih besar atau lebih kecil dari 165. Ingat, walaupun di sini min, kalau pakai nilai membandingkan Z tabel dengan Z kritis adalah nilai absolut. Artinya plus minus atau minus dibandingkan minus, plus dibandingkan plus. Jadi nilai absolutnya adalah 1,85. Nilai Z hitung adalah 1,85. Lebih besar dari Z
kritis atau jet table 1,65. Karena lebih besar berarti menolak H0, menerima H1, yaitu bahwa sepeda motor Honda manual lebih irit daripada sepeda motor otomatis. Nah, itu intinya itu. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi nanti soal ujiannya lebih banyak interpretasi sih. Banyak juga ya statistika non parametrik. Kayaknya hanya uji statistika non parametrik aja hari ini. Karena korelasi dan regresi itu lebih banyak. Nah, ini kalau pakai program SPS atau Stata hampir seperti ini. Poinnya adalah di sini sum on mode rank-nya, di sini maka ambil yang salah satunya 198. Di sini hasilnya min 185 Z main with major Wilcoxon. Atau gampangnya adalah lihat asimetrik signifikan two tail dan one tail. Nah, ini one tail dan two tail. Signifikan one tail dan two tail. Ingat, kalau signifikan one tail berarti dibagi 2. Exact signifikan 2 kali one tail signifikan. Nah, itu. Jadi dalam alfa 5% tetap signifikan. 0,34. Nah, berikutnya adalah uji Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis adalah uji alternatif ANOVA atau varian. Ketika data yang kita punyai merupakan data dalam skala ordinal dan distribusi data tidak mengikuti distribusi normal. ANOVA itu ada di video yang saya berikan di AIS ada. Uji Kruskal-Wallis ini membutuhkan data sampel bersifat independen. Hipotesis 0, H0 menyatakan bahwa sejumlah K populasi mempunyai distribusi sama, sedangkan hipotesis alternatifnya HA menyatakan bahwa sejumlah K populasi tidak mempunyai distribusi yang sama. Nilai Kruskal-Wallis dicari dengan semua sampel dikelompokkan menjadi satu, melakukan perankingan. Jika ada ranking sama, nilainya dicari dengan rata-rata sama dengan mean person. Nah, Kruskal-Wallis KW sama dengan 12 per N plus 1. Ini sigma ranking pertama. Untuk R jumlah ranking dari setiap sampel, R1, R2, R ke K dibagi N1, N2 sampai N ke K-nya. Berapa jumlah data sampelnya.
Misalkan seorang analis di bidang keuangan ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat keuntungan persentase 3 bank syariah milik pemerintah, Mandiri, BNI, BRI. Jika distribusi populasi ketiga sampel tersebut tidak diketahui, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan tingkat keuntungan ketiga bank syariah tersebut dengan tingkat signifikansi alfa 5%. Maka distribusi populasi adalah sama, distribusi populasi adalah tidak sama. Nah, ini kalau Kruskal-Wallis. Uji statistik uji Kruskal-Wallis, maka distribusi yang dilihat adalah, ingat kalau ada nilai kritis berarti kita melihat di tabel. Bila kita distribusi S square dengan alfa 5% dan DF sebesar, kalau Kruskal-Wallis ada DFF-nya, degree of freedom-nya yaitu K-1. Namanya degree of freedom biasanya K-1. Sama 3-1 sama 2. Karena tadi ada 3 bank. Di mana K adalah 3 populasi sebesar 5,991. Nilai statistika Kruskal-Wallisnya, kalau ini nilai hitungnya, nanti dibandingkan hitung dengan itu. Kalau ingin hitung Kruskal-Wallisnya atau H atau KW, dibuat dulu Mandiri ranking, BNI ranking, BRI ranking. Nah, setelah itu baru dinilai 12 per 19 ini nanti 12,3927. Nah, dilihat ada perbedaan atau tidak perbedaan. Nah, nilai Kruskal-Wallis sebesar 12,3927 lebih besar nilai kritis X kuadrat 5,991 sehingga kita menolak hipotesis 0. Kesimpulannya ada perbedaan tingkat keuntungan antar ketiga bank tersebut. Kalau di SPSS itu seperti ini, rank 1, 2, 3, M-nya 769, main rank-nya 9,64, 15,92, 4,50. Chi-square-nya tetap kalau Kruskal-Wallis, kalau di SPSS itu uji keseluruhan Chi-square, ini tesnya adalah 0,02 berarti signifikan. Signifikan tes statistik AB Kruskal-Wallis, grouping variable bank. Nah, itu kesimpulan ada perbedaan tingkat keuntungan antara ketiga bank tersebut. Nah, uji korelasi Range-Spearman ini banyak dipakai. Uji korelasi Range-Spearman, korelasi menunjukkan keratan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Oh, ini ada keratan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Besarnya keratan hubungan antara dua variabel dihitung dengan koefisien korelasi. Hitung dengan koefisien korelasinya. Terus analisis korelasi digunakan untuk mencari keratan antara dua variabel dalam skala ordinal. Uji korelasi dari dua variabel skala ordinal ini bisa diuji dengan menggunakan uji korelasi Range-Spearman. Formula koefisien korelasi dari Spearman adalah R sama dengan 1 min 6 sigma D kuadrat per N M kuadrat kurang 1. D itu ada driven, perbedaan ranking antara variabel. N itu jumlah variabelnya, jumlah sampelnya. Nah, kalau uji signifikansi koefisien korelasi, hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya adalah A0 sama dengan R sama dengan 0, A R tidak sama dengan 0. Ini dua sisi. Hipotesis 0 mengatakan bahwa tidak ada korelasi antara iya. Sama dengan 0, tidak sama dengan 0. Berarti hanya satu sisi. Ini satu sisi, bukan dua sisi. Hipotesis 0 mengatakan bahwa tidak ada korelasi dua variabel, sedangkan hipotesis alternatifnya mengatakan terdapat korelasi. Oh, enggak, dua sisi, salah saya. Hipotesis 0 mengatakan bahwa tidak ada
korelasi antar dua variabel, sedangkan hipotesis alternatifnya mengatakan terdapat korelasi. Memilih tingkat signifikansi pada alfa sama 5%, menentukan uji statistika korelasi Spearman. Membuat keputusan, uji statistika untuk sampel lebih dari 8 adalah mengikuti distribusi T dengan derajat kebebasan DF sebesar N-2. Adapun formula ujinya ada sebagai berikut. T sama dengan RS, nilai T Spearman-nya, nilai koefisien korelasi Spearman-nya, ya akar dari N-2 dibagi 1 RS kuadrat. Nah, misalkan perusahaan asuransi syariah Takaful di Jakarta melakukan training terhadap karyawan bagian pemasaran. Adapun datanya adalah sebagai berikut. Adapun datanya sebagai berikut. Ranking hasil training dan ranking penjualan setelah training. Nama Agung Ambarwati Budiman Budiwati Cahyadi Desi Santi Dewi Rohmi Eiseyanti Faizan Gumara. Ranking hasil trainingnya adalah demikian. Ranking penjualan sesudah training adalah demikian. Maka yang ditanyakan adalah hitunglah dan interpretasi nilai koefisien korelasi dengan alfa sama dengan 5%. Apakah bisa disimpulkan bahwa ada korelasi positif antara hasil training dengan ranking rata-rata penjualan karyawan? Nah, ini dua hal ini, hitunglah interpretasi nilai koefisien korelasi. Nah, ini ada di rankingnya, ada korelasinya, maka dilakukan R sama dengan 1 min sigma D kuadrat per N kuadrat min 1. Maka korelasinya adalah 0,939. Ini ada ranking penjualan, ranking training, ranking penjualan. Perbedaannya difference-nya. Ini difference kuadrat. Jumlahnya 10, maka di sini 10. Difference kuadrat 10. N-nya adalah 10 sampelnya. N2 min 1, 10 kuadrat, 100 dikurang 1, 99. Maka 0,939. Berarti korelasinya adalah 0,939. Artinya nilai koefisien korelasi sebesar 0,939 dan bertanda positif. Maka ini menunjukkan adanya korelasi positif yang kuat antara ranking hasil training dengan ranking hasil penjualan setelah training. Nah, ini. Uji signifikansi koefisien korelasi. A0, R sama dengan 0, R lebih besar 0. Ini berarti satu sisi. Kalau tadi dua sisi, karena tidak sama dengan 0, bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Kalau ini sudah ada arahnya, berarti satu sisi. A0 mengatakan tidak ada korelasi positif antara ranking hasil training dan rata-rata penjualan setelah training. Dan HA mengatakan ada korelasi positif antara hasil training dengan ranking rata-rata penjualan. Memilih tingkat signifikansi pada alfa 5%, menentukan uji statistika korelasi Spearman, membuat keputusan. Nah, nilai T kritis dengan satu sisi pada tingkat signifikansi 5% dengan DF-nya 8 sebesar 1,80. Sedangkan nilai T hitungnya sebesar T sama dengan RS akar N-2 dibagi 1 min RS kuadrat sama 0,939. Ini menjadi 10 min sama dengan 0,939. Tadi RS-nya sudah dapat. Korelasinya dapat. Akar 10 min 2 dibagi 1 min 0,939 kuadrat. Sama dengan 7,75. Nah, 7,75 itu lebih besar atau lebih kecil dari T hitung atau T tabel atau T kritis. Nilai T hitung 7,75
Nah, kita hitung nilai dibandingkan T-tabel kritisnya sehingga menolak hipotesis nol. Kesimpulannya bahwa dari sampel yang ada terdapat korelasi positif antara ranking hasil training dengan ranking penjualan setelah training. Nah, uji korelasi range Spearman, kalau SPSS-nya adalah sebagai berikut. Nanti yang dilihat adalah signifikansinya. Kalau dihitung ini sama 0,93, nah signifikansinya one tail atau one tail-nya berapa? 0,01% dalam alpha 5% dibandingkan kalau signifikansi p-value dibandingkan alpha 5% ya. Nah, 5%. Nah itu, kalau tadi ranking Spearman T hitungnya dibandingkan T-tabel. Sampai sini ada pertanyaan? Oh, tidak ada. Oke, saya absen yang belum absen. Nanti kita lihat